Oke, kita mungkin akan langsung masuk ke contohnya, ke demo sessionnya. Tapi sebelum kita masuk ke demo session, teman-teman perlu menyiapkan beberapa hal terlebih dahulu nih untuk bisa praktik. Jadi yang pertama perlu untuk menginstal Visual Studio Code. Nanti bisa dicari videonya di YouTube Camp 44 Academy dan juga bisa ditanyakan ke admin di grup ya teman-teman untuk video referensinya. Jadi Visual Studio Code ini nanti yang akan kita gunakan untuk membuat file-file pemrograman kita. Kemudian setelah itu juga teman-teman perlu menginstal Python. Jadi karena kita belajar yang menggunakan bahasa Python, jadi teman-teman perlu menginstal Python terlebih dahulu supaya Visual Studio Code-nya ntar mengenali bahasa Python tersebut. Oke. Kita mungkin langsung masuk saja ke demonya. Jadi kalau teman-teman sudah menginstal Visual Studio Code-nya, nanti akan tampil tampilan seperti ini. Ini diabaikan dulu karena ini saya tadi sudah membuatnya. Jadi kalau misalkan baru pertama kali dibuka, itu masih blank. Nah, nanti teman-teman setelah diinstal bisa langsung cari aja di search-nya Studio Code, kemudian nanti dibuka. Nanti akan tampil seperti ini. Untuk cara menyimpan file Python untuk kalinya nih ya, kita bisa langsung save, Ctrl S untuk file yang barusan kita buka, kemudian letakkan di dalam folder mana kita menginstal Python-nya. Biasanya kalau di laptop itu otomatis akan tersimpan di folder admin atau users ya, di folder users, kemudian admin, kemudian kita bisa buat satu folder lagi, misalkan Python gitu, kemudian kita tulis saja nama filenya apa, misalkan di sini hello, kemudian tipe penyimpanannya kita pilih yang Python. Biasanya langsung diketik P, nanti akan langsung dekat sama Python gitu. Nah, kemudian kita save. Maka di sini kita sudah memiliki file Python kita gitu, pertama kali. Nah, kemudian kita akan coba membuat sebuah variabel. Tadi teman-teman sudah belajar variabel ya. Misal variabelnya itu kita buat seperti ini. Nah, ini tadi yang disebut dengan tidak bisa menggunakan spasi. Kalau misalkan menggunakan spasi, maka variabel ini tidak akan dikenali sebagai variabel gitu. Ini kenapa kok ada dua kata yang dipisah gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman buat sebuah, jangan kata-kata deh. Kata pertama misalnya. Buat variabel itu bisa dengan penggunaan huruf yang berbeda. Misalkan di sini katanya menggunakan huruf kecil semua, kemudian pemisahnya karena ada kata kedua yaitu pertama gitu ya, nanti bisa menggunakan huruf kapital atau kalau mau menggunakan underscore seperti ini. Nah, kemudian untuk di Python, untuk menampilkan sesuatu, kita bisa langsung menggunakan print. Print dalam kurung, apa nih yang akan ditampilkan? Di sini yang akan kita tampilkan adalah sebuah variabel. Untuk mencetak sebuah variabel, kita nggak perlu lagi menggunakan tanda petik dua seperti ini. Kita hanya perlu menuliskan variabelnya, nama variabelnya. Nah, berbeda dengan kalau misalkan ingin mencetak teks yang tidak tersimpan di dalam variabel, teman-teman perlu menggunakan petik dua seperti ini. Kemudian misalkan di sini tulis. Jadi kita akan mencetak sebanyak dua kali nih. Yang pertama kita mencetak kata petiknya, dan kemudian yang kedua kita mencetak teks yang kita tulis secara langsung. Setelah itu kita langsung ke terminal. Di sini terminal, kemudian new terminal, atau kalau mau shortcutnya Ctrl Shift, kemudian tanda petik satu atas ya. Gitu. Nah, di sini kita akan menjalankan program yang sudah kita buat nih, program sederhana untuk menampilkan teks. Di sini secara otomatis
directory atau letak file yang dibuka adalah di bagian user dan admin. Tapi kalau teman-teman lihat di bagian atas, kita kan memasukkan file ini ke dalam folder lagi nih yang berupa Python. Jadi kita masuk dulu ke directory Python-nya. Setelah sudah masuk ke folder yang dituju, kita bisa mengeksekusi file ini dengan cara ketikkan Python, kemudian nama filenya apa. Nama file kita adalah hello.py. Kemudian di enter. Maka nanti akan tampil nih Halo Camp 404. Seperti ini perbedaan untuk melakukan cetak sebuah teks ya. Baik, di sini saya udah punya beberapa contoh angka kodenya. Jadi aritmatika bisa langsung saja menggunakan tanda-tanda matematika yang sudah kita tahu ya, misalkan penjumlahan tadi menggunakan plus, pengurangan menggunakan minus, dan lain sebagainya. Di sini kita membuat sebuah variabel nih, variabel A, yang kita isi dengan 5 plus 5, kemudian kita tampilkan. Nah, kita akan coba eksekusi. Maka akan langsung tampil jumlah dari operasi aritmatika yang kita buat. Ini sederhana. Kemudian selanjutnya, ini kita komentari dulu, bisa di blok, kemudian digunakan tombol Ctrl, K, dan C secara bersamaan. Jadi nanti ini tidak akan tereksekusi nih, kita disable dulu. Baru kita coba nyalakan kode yang tadi dikomentari dengan cara tombol Ctrl, A dan U secara bersamaan. Ini ada perbedaan nih. Ketika di contoh yang pertama, teman-teman melakukannya secara statis gitu ya. Jadi udah ditentuin. Pokoknya variabel A isinya adalah 5 plus 5. Tapi kita pengen yang custom nih. Jadi pengennya nanti angka pertama yang disimpan ke variabel A itu kita inputin sendiri melalui keyboard. Begitu juga dengan angka keduanya, kita simpan di variabel yang berbeda dong, yaitu B. Nanti kita input melalui keyboard. Nah, kenapa harus berbeda variabelnya? Karena kalau misalkan nama variabelnya sama, nanti yang akan tersimpan adalah nilai terakhir yang kita inputkan. Jadi misalkan sama-sama A, angka pertama kita inputkan 5, kemudian angka kedua kita inputkan 6. Kalau sama-sama A, nanti angka pertamanya nggak kesimpan gitu, jadi cuma 6 yang kesimpan. Maka kita perlu bedakan nama variabelnya. Kemudian kita buat variabel baru lagi bernama jumlah, yang mana jumlah ini merupakan hasil dari A plus B. Kemudian kita akan tampilkan hasilnya. Nah, di sini teman-teman perhatikan bahwa di dalam perintah print ini ada dua hal yang berbeda, yang mana ada teks dengan tulisan jumlah sama dengan, ini menggunakan tanda kutip 2, sedangkan di sini ada variabel, nggak perlu pakai tanda petik, tetapi kita perlu menyatukannya dengan tanda koma. Gitu. Kalau misalkan kita pakai tanda koma, ini akan terdeteksi error oleh Python-nya. Jadi kita perlu tanda koma. Jadi supaya bisa nyatu nih antara teks buatan kita sendiri dengan variabel yang sudah ada. Coba sih. Nah, nanti secara otomatis program kita akan meminta kita untuk menginputkan angka dulu. Jadi angka pertamanya misalkan kita inginnya 8. Kemudian angka kedua kita inginnya 4. Ini menggunakan keyboard di input. Kemudian bisa di enter. Nanti akan tampil jumlah sama dengan 12. Jadi ini untuk operasi matematika yang masih simple, teman-teman. Jadi sangat simple ya kalau di Python. Jadi kita hanya perlu deklarasikan dulu variabelnya apa, kemudian kalkulasinya mau disimpan di variabel apa, kemudian bisa langsung ditampilkan. Nah, selanjutnya nih, yang tadi kita bicarakan itu pencabangan.
Jadi pencabangan ini biasanya akan kita gunakan untuk memecahkan sebuah masalah yang perlu divalidasi dulu nih. Ada suatu kondisi yang perlu kita lewati dulu sebelum melakukan sebuah perintah. Jadi di sini kan pengennya melakukan print atau menampilkan sebuah teks, tetapi kita harus melalui sebuah pengecekan dulu nih teman-teman. If kunci sama dengan teks 1, 2, 3, maka baru bisa nih ngeprint Anda berhasil login. Artinya, ketika kita menginputkan sebuah password ya, contohnya di sini, kemudian kita harus cek dulu, bener nggak nih kunci yang dimasukkan itu sama dengan teks 1, 2, 3. Kalau misalkan sama, ya berarti kita bisa tampilkan Anda berhasil login gitu. Tapi kalau misalkan nggak bisa, ya berarti tidak dijalankan perintah print ini gitu. Kita coba di pencabangan, kita matikan dulu, kita disable dulu, kita ikutin contoh yang seperti di slide tadi. Itu kan kita punya kunci sama dengan kita inputkan input passwordnya. Nah, kita nggak perlu integer ya, karena kan nggak harus integer untuk inputkan passwordnya itu gabungan. Nah, kemudian setelah nanti kita sudah menginputkan password, apa yang akan dicek? Oh, kita cek apakah kuncinya sama dengan teks 3, enggak ya? Apakah Anda petik? Kemudian baru nih setelah kita sudah cek, apa yang akan dilakukan selanjutnya? Kita akan print akan selamat Anda berhasil login. Nah, kemudian kita akan coba lakukan passwordnya, kita coba yang benar ya, teks 1, 2, 3. Maka nanti akan tampil selamat Anda berhasil login. Tapi kalau misalkan kita coba inputkan password yang salah, misalkan S9090, maka dia tidak akan melakukan perintah ini, selamat Anda berhasil login, karena kan tidak memenuhi kondisi yang sudah dicek ya. Jadi dia nggak akan melakukan ini gitu. Nah, tapi gimana ya kalau misalkan kita pengen berikan output juga, meskipun salah, tapi kita kasih tahu bahwa passwordnya salah gitu. Teman-teman bisa menambahkan else. Jadi kalau misalkan selain itu, jadi else itu menandakan bahwa selain daripada kondisi yang tadi, ya berarti salah, gagal login gitu. Kalau misalkan seperti ini, apakah ada perubahan? Ketika kita masukkan salah, maka nanti sudah ada output yang baru bahwa maaf gagal login karena passwordnya salah. Kita latihan lagi. Untuk if else, kita disable dulu. Kita pindah ke bagian atasnya. Kita latihan lagi untuk kondisi lain. Kalau tadi kan kita ngecek password ya, kita coba cek angka. Nah, di sini kan tadi kita sudah belajar tipe data. Untuk angka yang berupa bilangan bulat kita sebut dengan integer. Nah, di Python kita menggunakan integer itu dengan tulisan int. Ini menunjukkan integer. Nah, ketika kita membuat variabel angka untuk menginputkan sebuah integer, kita perlu membuat dulu nih bahwa ini tipe datanya integer. Jadi nanti ketika mau diinputkan angkanya akan disimpannya dalam bentuk integer, bukan dalam bentuk string. Perbedaannya adalah kalau string kita bisa aja sih nulisin angka 1, 2, 3 gitu. Tetapi tidak bisa dikalkulasikan. Tapi kalau misalkan
kita deklarasikan sebagai integer itu bisa dikalkulasikan, teman-teman. Jadi misalkan ada angka 1 integer berapa, angka 2 integer berapa. Nanti bisa dijumlahkan angka 1 plus angka 2 seperti itu. Nah, di sini kita coba, kita inputkan angka, kemudian di baris keempat kita cek. Kalau angkanya kurang dari 5, maka kita akan menampilkan teks berupa angka lebih kecil dari 5. Nah, selain dari itu ya angkanya pasti lebih besar dari 5 gitu nih, kondisinya seperti itu. Kita coba jalankan. Angkanya 3. Angka lebih kecil dari 5, betul ya, sesuai ya teman-teman. Kita coba jalankan lagi. Misalkan kita masukkan angka yang lebih besar nih, kayak 9 gitu. Angka lebih besar dari 5, benar ya, sudah sesuai. Nah, kalau misalkan kita ingin 5, seperti apa ya? Angka lebih besar dari 5. Nah, ini salah kan teman-teman, padahal kan angkanya sama-sama 5. Harusnya kita buat satu kondisi lain, yang mana angka sama dengan 5. Nah, kalau misalkan kita punya kondisi khusus, kita bisa menggunakan yang namanya else if. Jadi, ada kata-kata else-nya, ada if-nya lagi nih, gitu. Nah, ini bisa dituliskan kalau misalkan angkanya benar-benar sama dengan 5, gitu. Di print-nya beda lagi ceritanya nih, yaitu angka sama dengan 5. Oke, salah, bukan else if ya, tapi elif. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman memiliki sebuah kondisi yang tentu nih, harus ada yang dimasukin ke dalam inputannya, tetapi nggak serta-merta else juga, berarti kita bisa menggunakan elif. Nah, elif ini nanti akan mengecek. Jadi kalau misalkan kurang dari sama dengan 5, akan dicek oleh if-nya. Nah, selain itu nanti masuk ke else. Tetapi akan dibatasi nih, khusus banget untuk angkanya sama dengan 5, maka nanti yang diprintkan adalah angka sama dengan 5. Kita jalankan lagi. Kita ulangin, misalkan angkanya 7, angka lebih besar dari 5. Kalau angkanya 2, angka lebih kecil dari 5. Kalau sama persis 5, maka angka sama dengan 5. Jadi kondisinya sudah terpenuhi. Oke, kita lanjut. Di sini ada beberapa kayak studi kasus gitu, kuis-kuis kecil di dalam slide-nya. Teman-teman harapannya bisa mempraktikkan ya. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan atau mungkin bingung dengan solusi yang diberikan, ini bisa ditanyakan di grup Telegram. Nah, ini tadi ya, kita udah coba pakai elif. Selanjutnya, ini adalah skema pengulangan. Kita gunakan untuk melakukan suatu perintah yang ya berulang-ulang. Lebih dari banget, ratusan gitu. Di sini, teman-teman bisa menggunakan yang namanya for. Jadi, for ini kita gunakan untuk melakukan pengulangan yang mana kita sudah tahu pengennya ngulang sebanyak berapa kali. Maka dari itu kita di sini disediakan yang namanya fungsi range. Jadi kita sudah tahu mau ngulang sebanyak 10 kali, ya kita langsung tentuin aja. Lakukanlah pengulangan sebanyak 10 kali, kemudian perintahnya yaitu print X misalkan. Kita akan Oke, ini ada pertanyaan di kolom chat dari Kak Yofi. Untuk sesi ini sudah direkam ya teman-teman, dan nanti akan diupload di YouTube-nya Camp 44 Academy, jadi bisa dilihat ulang. Nah, kita tadi masuk ke pengulangan ya teman-teman. Ini abaikan dulu yang baris ke-6 dan seterusnya. Kita fokus hanya di baris kedua dan ketiga. Di baris kedua ini kita sudah menentukan kita pengen melakukan print angka
ini sebanyak 5 kali. Nah, kita coba langsung jalankan. Maka nanti langsung nih dalam 1 kali eksekusi, terus dia udah melakukan pengulangan sebanyak 5 kali nih. Tapi kalau teman-teman perhatikan, setiap angka pengulangan ini dimulai dari angka 0. Jadi, kalau misalkan kita ngulangnya sebanyak 5 kali, angka terakhir yang akan dicetak adalah angka 4, bukan angka 5-nya, karena dimulai dari 0. Tetapi secara jumlah, ya dia tetap 5 kali kan ya, kalau dihitung dari 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, inilah fungsi dari pengulangan, teman-teman. Kalau kita sudah tahu range-nya berapa, ya kita bisa langsung tulis aja range-nya, bisa kita ganti-ganti gitu. Kita mau 10 kali, ya juga. Nah, mungkin kalau misalkan nih teman-teman pengennya mulainya dari 1, ya berarti nggak apa-apa, nanti ini X-nya, ini menunjukkan range ini tadi dari 0 sampai 9. Kalau misalkan ingin mulai dari 1, teman-teman bisa tambahkan dengan X plus 1. Maka nanti dia akan melakukan print-nya dari angka 1, karena kan tadi X-nya dimulai dari 0, tapi kita sudah tambahkan dengan 1 nih. Jadinya angkanya 1 sampai dengan 10 sekarang, bukan 0 sampai 9. Itu tergantung dari kebutuhan aja. Nah, selanjutnya while. Ada lagi pengulangan yang menggunakan while nih, bukan pakai for. Nah, apa bedanya ya? Jadi kalau for tadi kan teman-teman perhatikan ada range ya, yang bisa kita isi sesuka hati kita gitu. Misalkan mau 10 kali, 100 kali, atau 9 kali gitu. Tapi kalau di while ini, kita belum tahu mau ulang sebanyak berapa kali gitu. Misalkan teman-teman contohnya ingin mencetak angka genap dari angka 1 sampai dengan 1000. Teman-teman kan belum tahu pasti ya jumlah yang akan di-print itu berapa kali. Nah, itu bisa dijadikan suatu kondisi teman-teman. Jadi nanti bisa menghitung, mencetak angkanya, hanya pilih genapnya aja dengan nilai maksimumnya misalkan 1000 gitu. Jadi yang perlu dipertimbangkan adalah angka awal dan angka akhirnya. Kalau misalkan di for tadi adalah banyak pengulangannya, kalau di while ini adalah angka awal dan angka akhir. Seperti itu. Jadi ada batasnya ya. Kalau while ini yang diketahui bukan berapa banyak pengulangannya, tetapi batasnya. Di angka berapa sampai angka berapa, seperti itu. Contohnya, adalah dari baris ke-6 sampai ke-11 ini. Jadi kita ingin melakukan sebuah print, kita ingin nge-print angka gitu, yang mana kita pengen batas bawahnya itu adalah dari angka 1 sampai dengan angka 5. Kemudian kita harus melakukan sesuatu teman-teman supaya pengulangan yang ini terus bertambah, yaitu dengan cara penghitung sama dengan penghitung ditambah 1. Misalkan gitu contohnya, supaya terus bertambah mencapai angka maksimal gitu. Kalau misalkan nggak kita tambahkan, pastikan nanti nggak berhenti-berhenti itu angka 1 keputar terus ya. Jadi kita harus tambahkan angka 1 atau mungkin angka berapa aja, terserah teman-teman. Mungkin kalau mau kelipatan 2 ya bisa plus 2, mau kelipatan 4 nanti bisa plus 4 gitu. Atau mungkin mau 2 kali lipatnya, misalkan penghitung dikali 2 gitu, silahkan, sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi di sini, karena batas bawahnya adalah angka 1, maka dia akan memulai dari angka 1, karena kita udah tentukan gitu. Kemudian karena ditambah 1 terus, akan bertambah terus, jadi 1, 2, 3, 4, sampai dengan batas maksimumnya nih, yaitu 5. Nah, ini variabel ya teman-teman. Ini bisa diperhatikan. Ini adalah salah satu yang mungkin bisa membuat teman-teman semakin paham dengan variabel. Variabel itu angkanya berubah-ubah ya. Contohnya kayak penghitung ini. Awalnya kan 1 nih, kita udah tulis bahwa penghitung adalah 1. Tetapi saat kita lakukan perintah di baris ke-11, angka
dari penghitungku tuh udah berbeda loh setiap kali pengulangan. Jadi ketika ditambah 1 untuk pertama kali, angkanya jadi 2. Ini nih contohnya, udah ke print ya. Kemudian nanti diulang lagi, plus 1 lagi. Kemudian ternyata menghitung jadi 3. Kemudian ditambah 1 lagi sampai dengan dia menjadi angka 5 gitu. Begitu juga dengan max. Max ini bukan kata kunci yang harus sama terus teman-teman pakai max gitu, enggak. Ini variabel biasa. Cuma di sini untuk mempermudah bahwa kita pengen nilai maksimumnya 5, ya udah kita tulisnya max gitu. Nanti disamakan di bagian sininya teman-teman, di baris ke-9-nya. Jadi di bagian while ini harus sama, variabel awalnya yang mana yaitu hitung, dan variabel akhirnya yang mana yaitu variabel max. Gitu. Oke, itu tadi kita sudah bisa pengulangan ya.